ASEAN. Anda mungkin sering ya dengar nama ini di berita atau lihat benderanya di mana-mana. Tapi, apa sih sebenarnya peran organisasi ini? Yuk kita bedah bareng-bareng organisasi yang jadi motor penggerak masa depan Asia Tenggara ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa itu ASEAN? Intinya begini, ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu pada dasarnya adalah sebuah komunitas. Coba bayangin aja, ada 10 negara yang bertetangga, terus mereka sepakat. Yuk, kita kerjasama biar sama-sama maju, aman, dan makmur. Sesederhana itu gagasannya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita perlu lihat petanya dulu. Karena, ya itu, untuk bisa ngertiin ASEAN, kita harus paham dulu panggung utamanya, Asia Tenggara. Coba deh perhatikan lokasinya. Strategis banget kan? Asia Tenggara itu ada persis di persimpangan dunia, di apit Samudra Pasifik dan Hindia. Ini bukan cuma soal geografi loh. Ini adalah jalur perdagangan dan pengaruh global yang super vital. Nah, ASEAN ini nggak muncul begitu aja. Organisasi ini lahir di tahun 1967 dari visi 5 negara pendiri. Seiring waktu, anggotanya terus bertambah sampai jadi 10 negara. Fakta bahwa anggotanya jadi 2 kali lipat ini nunjukin satu hal, ada kebutuhan yang nyata untuk bersatu di kawasan ini. Oke, jadi siapa aja sih para pemain dalam komunitas besar ini? Yuk kita kenalan satu persatu dengan ke-10 anggotanya. Setiap negara itu membawa warna dan kekuatannya sendiri ke dalam ASEAN. Mari kita lihat sekilas betapa beragamnya komunitas ini. Kita mulai dari salah satu pendirinya, ada Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Terus ada Brunei Darussalam, negara kecil yang kaya akan sumber daya energi. Kita juga punya Filipina, negara kepulauan lain dengan perpaduan budaya yang sangat unik. Dan Kamboja yang punya warisan sejarah yang megah seperti Angkor Wat. Lalu ada Laos, satu-satunya anggota yang nggak punya akses ke laut. Nah, selain mereka, ada juga Malaysia dan Singapura yang ekonominya kuat, Thailand yang jadi pusat budaya, serta negara-negara dinamis seperti Vietnam dan Myanmar. 10 negara dengan 10 cerita yang sangat berbeda, tapi semuanya bersatu di bawah satu payung. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. 10 negara yang beda-beda banget ini, kenapa mereka mau repot-repot bekerja sama? Apa yang menyatukan mereka? Dan apa juga nih yang bisa memisahkan mereka? Yuk, kita lihat tarik ulurnya. Jadi, ini inti dari dilema ASEAN. Di satu sisi, karena letaknya berdekatan dan sumber daya alamnya saling melengkapi, mereka jadi terikat satu sama lain. Tapi di sisi lain, tiap negara kan punya kepentingan nasionalnya masing-masing, yang kadang jadi pengalang. Nah, inilah seni diplomasinya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Justru karena kebutuhan sumber dayanya beda-beda, mereka jadi saling butuh. Contoh, Singapura lahannya terbatas, jadi butuh pasokan pangan dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia butuh impor beras, belinya dari sesama anggota ASEAN juga, yaitu Thailand dan Myanmar. Ini bukan sekedar jual-beli, ini simbiosis ekonomi yang saling menguntungkan. Oke, jadi gimana sih bentuk kerjasama ini dalam kehidupan nyata? Mari kita lihat pilar-pilar yang menopang ASEAN. Kerjasama ASEAN itu ibarat bangunan yang ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, pilar sosial budaya. Ini tujuannya untuk membangun rasa kebersamaan. Kedua, pilar politik keamanan. Ini buat mastiin kawasan kita tetap damai dan stabil. Dan yang ketiga, tentu saja, pilar ekonomi, yang tujuannya untuk kemakmuran bersama. Sekarang, saya punya teka-teki nih. Angka 2. Kira-kira apa ya hubungannya angka ini dengan semangat kebersamaan ASEAN? Jawabannya, SEA Games. Pesta olahraga Asia Tenggara yang kita semua tahu diadakan setiap 2 tahun sekali. Ini tuh lebih dari sekedar kompetisi atau medali loh. Ini adalah perayaan persahabatan dan bukti nyata gimana pilar sosial budaya ASEAN itu benar-benar bekerja. Jadi, setelah kita bahas semua ini, sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Semua pilar dan kerjasama ini sebetulnya mengarah ke satu visi yang besar. Kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sangat baik. Tujuan akhir ASEAN itu bukan cuma perjanjian dagang atau fakta keamanan, tapi ini tentang investasi jangka panjang, menciptakan generasi emas, generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di panggung global. Jadi itulah ASEAN secara singkat, 10 negara, satu komunitas dengan tujuan dan tantangan bersama. Perjalanannya sudah jauh tapi tentu belum selesai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kemana arah ASEAN selanjutnya di tengah dunia yang terus berubah ini?